Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Pedang TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Oktafril kembali hadir menjumpai Anda dalam program Dialog Petak Sumbar. Pemirsa, Ramadan bukan hanya sekedar bulan puasa, tapi momen kebangkitan untuk kegiatan-kegiatan sosial, momentum untuk menggerakkan hati saudara-saudara kita. Di tengah sibuknya kegiatan ibadah selama Ramadan dan ramainya jemaah yang datang, kita ingin tahu bagaimana persiapan-persiapan yang dilakukan oleh para pengurus masjid untuk meramaikan masjid, menghadirkan nilai-nilai di sana, menghadirkan para generasi muda agar dapat kembali memakmurkan masjid. Inilah dialog selengkapnya pemirsa, kita akan bahas malam hari ini dengan tema Giroh Memakmurkan Masjid saat Ramadan. Kami hadirkan Kepala Kantor Masjid Raya Sumatera Barat, Bapak Herius Nasir. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam. Selamat malam, apa kabar Pak Heri? Baik, masih semangat ya Pak ya? Oke, terima kasih banyak telah bergabung. Selanjutnya pemirsa, di sebelah saya dapat dikenalkan juga Ketua Harian Masjid Al-Hakim Padang, Ustadz Muhammad Muammar. Assalamualaikum, Ustadz Muammar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih banyak telah bergabung. Sama-sama. Paling ujung pemirsa, beliau adalah Ketua Harian Masjid Mujahidin Padang, Bung Dian Nugraha. Assalamualaikum, Ustadz Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kita hadirkan 3 masjid besar yang juga sangat digandrungi oleh para jemaah selama bulan suci Ramadan, termasuk juga bulan-bulan biasa pemirsa. Saya ingin membahas terlebih dahulu kepada Pak Eri sebagai masjid yang menjadi landmark dari Sumatera Barat, menjadi kebanggaan orang awak, Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Pak Eri, Ya. Bagaimana persiapan selama Ramadan beberapa hari terakhir ini? Baik, persiapannya sebenarnya agak berat juga karena eventnya lebih banyak daripada Tahun sebelumnya? Apalagi ini pergerakannya ini saya memimpin di tahun yang pertama, kalau kemarin Belum sempat dapat Ramadan ya? dapat. Oh, dapat juga? Belum punya otoritas. Oke. Jadi kegiatan yang kita buat di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ya secara standar itu ada takbir dan berbuka bersama, kemudian ada tadarus, kemudian kuliah subuh, dan juga dilanjutkan lagi nanti dengan itu acara reguler dari hari pertama sampai di hari 20. Di hari yang ke-10 nanti kita juga akan di pasar pembukuan. Oke, di pelataran masjid. Di tengah-tengah yang ada kolamnya. Ya, di ya, alhamdulillah Kepala Tim sudah melaksanakan dari kemarin. Karena nanti kita harus berbagi. Karena kita endingnya nanti itu adalah di iktikaf. Di malam keberapa tuh Pak Eri? Iktikaf di malam 10 sampai terakhir. Tadi malam berapa? Sejauh ini berjalan lancar atau ada persoalan yang cukup berarti? Ya, seperti yang diadakan biasanya yang jadi persoalan logistik. Oke. Karena selalu di luar dugaan. Kiraan sekitar 600-700, endingnya di malam ke-25 dan 27 itu 4.500. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Semoga selalu berjalan lancar. Amin. Saya coba beralih kepada Bang Muammar. Ustadz, bagaimana keadaan dalam 1 minggu terakhir ini Ramadan kegiatan ibadah di Masjid Al-Hakim Padang? Alhamdulillah kita sudah masuk hari ke-7 di Masjid Hakim. Kami kemarin ikut yang tanggal 19, jadi ikut pemerintah ya. Dan alhamdulillah kalau selama sepekan ini antusiasme jamaah masih tinggi dan semoga terus bertahan sampai nanti di akhir. Kalau dibilang persiapannya kami sejak sebelum Ramadan kita sudah mulai persiapan karena kita ada event besarnya. Yang pertama pasti ada buka puasa dan kita punya doa di tahun ini kita menyediakan 1.000 porsi per hari. Baik. Doa. Itu doa ya, bukan target. Oke. Kita punya doa dan Doa. sekarang kita baru bisa di 700 porsi. Baik. Jadi masih ada 300 porsi nih. Habis terus tuh, kabar? Kurang terus. Kurang malah ya. Kurang terus, alhamdulillah. Jadi makanya kita punya doa bisa 1.000 porsi. Kemudian event yang selanjutnya yang besar itu namanya Ramadan Halal Fest. Jadi kita menyediakan di sana pasar pembukuan. Kemudian ada paket-paket lebaran. Jadi ada
aksesoris kan itu bukan makanan, dan kemudian ada palantanya juga. Jadi orang bisa duduk-duduk santai dulu menikmati menuju buka puasa. Jadi tidak semuanya berkumpul di satu titik, tapi dua sisi Udah masjid. mulai kegiatan itu? Ramadan Halfest sudah kita mulai dari sejak hari Jumat kemarin. Jadi sudah berjalan 1 pekan ini. Ya, hampir 1 pekan ini, alhamdulillah. Dan masih ramai, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kalau dari Masjid Mujahidin sendiri, Sadian bagaimana? Ini juga sangat digandrungi oleh anak-anak muda biasanya. Ada space khusus juga nggak saat di sini? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah kita juga sebenarnya sama-sama supaya mengajak anak-anak muda nih merasakan kebahagiaan Ramadan. Jadi makanya di Masjid Mujahidin itu kita menggunakan tagline ya, Ramadan bahagia. Baik. Ramadan bahagia itu kan dari hadis dari Shaim Farhatani, untuk orang-orang berpuasa itu dapat 2 kebahagiaan. Bahagia ketika berbuka dan nanti ketemu Allah. Jadi insya Allah suasananya itu kita pengen kawan-kawan ini merasakan esensi Ramadan itu bahagia. Nah, nanti tentu ada kalau agenda rutin itu pasti sudah jelas ya, ada berbuka, ceramah tarawih, kajian subuh yang ada, kemudian kajian 10 hari terakhir itikaf, udah jelas tuh kan. Terus kemudian ternyata alhamdulillah kita buka kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Kemarin kita sudah mulai Ramadan Bahagia, program-programnya itu yaitu memberikan potong rambut gratis ke 40 anak-anak. Di antaranya anak panti, terus kemudian anak yatim, terus kemudian anak-anak pesantren tuh kan. Jadi alhamdulillah semuanya bisa bahagia di masjid. Masya Allah. Per hari kemarin sudah mulai? Sebenarnya dari awal kan. Dari awal kita sudah mulai, sudah persiapan. Kalau dibilang persiapan ini, kita merasa seperti Ramadan ini kenangan tahun lalu itu belum habis. Masya Allah. Tapi kok tiba udah datang aja Ramadan. Ya, nggak kerasa, karena kita ya? nggak kerasa. Dan kemudian kita kan teman-teman dari Al-Hakim Masjid Raya juga, Pak Ari. Kemudian kita memang Desember itu kan kita jor-joran tuh kan, jor-joran bantu-bantu untuk saudara-saudara kita bencana. Tiba-tiba, udah datang Ramadan nih kan ya. Apa yang mau lakukan nih? Dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang padat, alhamdulillah ala kulli hal, teman-teman dengan dengan bukan sisa-sisa tenaga sih, sisa-sisa kekuatan lah ya kan, alhamdulillah masih istiqomah. Kita doanya lah insyaallah untuk istiqomah. Oke, saya kembali pada Pak Eri. Sesuai dengan tema kita malam hari ini, Giroh Makmurkan Masjid Saat Ramadan. Pak Eri, apa makna arti dari memakmurkan sendiri menurut Pak Eri dari Masjid Raya? Ya. Memakmurkan itu juga menyemarakkan. Menyemarakkan. Jadi itu jamaah juga banyak datang, kemudian jamaah juga dilayani dengan itu. Oke, kalau tren kunjungan bagaimana Pak Eri dibandingkan tahun-tahun sebelumnya di hari yang sama ini, malam ke-8 atau ke-7 ya? Alhamdulillah naik. Ini soalnya sekarang udah semacam satu kebiasaan. Kita menyediakan iftar dan untuk berbuka sih nggak sebanyak dari Masjid Al-Hakim. Tapi banyak keluarga-keluarga yang datang. Itu mereka datang kira-kira jam 5:30 ya. Mulai ngabuburit di taman, naik ke atas dulu gitu, azan, sholat, makan di sebelah kiri dan kanan. Yang ada yang 10 orang di Semarang. Oke. Ada seperti kepuasan batin tersendiri ya Pak Eri ya saat menyaksikan itu ya? Ini beda dengan tahun yang lalu. Oke. Trennya meningkat berarti ya? Meningkat. Kedatangannya. Al-Hakim sendiri bagaimana San Muhammad? Apa kekhususan untuk tahun ini tentunya? Kalau trennya apakah meningkat juga atau sama seperti tahun sebelumnya? Alhamdulillah tahun ini meningkat karena memang kemarin dari sejak jauh sebelum Ramadan itu kita di challenge kali ya sama yayasan, sama yayasan bikin event gimana caranya ramai di sisi selatan, ramai juga di sisi utara, dan alhamdulillah sampai hari ini itu masih ramai gitu. Memang ramai dari tahun sebelumnya kalau dibandingkan? Sama tahun sebelumnya yang sisi utara maupun sisi selatan tidak seramai tahun ini, karena itu tadi tahun lalu kami menyediakan
buka puasa itu paling 300 sampai 350. Paling banyak itu sekali waktu ada event sama Bapak Kapolda, itu di 750. Nah, yang sekarang ini karena kita bilang kita punya doa 1000 porsi, orang datang sampai 700 lebih itu dan alhamdulillah ramai gitu. Jadi apa namanya? Kemarin itu sebenarnya ketika kita punya event di sisi utara yang Ramadan Halal Fest itu kan mereka UMKM jualan ya. Mereka sempat bilang yang ini gimana sih Al Hakim kok bikin event yang bertentangan katanya gitu. Di sana makan gratis, di sini kan ada UMKM yang jualan gitu. Nah, saya mikir-mikir terus saya malah berpikir gimana caranya 1000 porsi yang kita siapkan itu habis dan orang yang datang ke UMKM itu bisa sampai 2000 3000. Jadi dua sisi itu tidak saling menarik gitu. Justru malah saling bisa dorong jadi lebih banyak orang yang mampir ke UMKM kayak gitu. Alhamdulillah, dan itu alhamdulillah ala kulli hal itu atas izin Allah juga ya. Itu terjadi. Jadi alhamdulillah trennya tahun ini alhamdulillah bisa meningkat dari tahun lalu gitu. Kalau dari konsep memakmurkan masjid sendiri ini salah satunya Ustaz ya. Kalau di pandang Ustaz apa nih memakmurkan masjid itu sebenarnya? Jadi masjid makmur itu masjid yang multifungsi dan multi kontribusi. Multifungsi itu berarti masjid bukan hanya sekedar buat sholat kayak gitu. Mungkin orang butuh istirahat saja nyaman gitu di masjid gitu. Maka kita dari Masjid Al Hakim kan juga punya visi menjadi masjid yang dirindukan. Nah, dirindukan apa? Kebersihannya, sejuknya saat di dalam, wanginya, kebersihan dan lain-lain. Itu tadi kalau kata Pak Iris hospitality, pelayanan kayak gitu kan. Itu yang akan diingat sama orang gitu. Itu dan masih konsisten langkah-langkah baik itu. Insya Allah tentu kita akan evaluasi berkala ya kayak gitu. Kemudian multi kontribusi, bisa berkontribusi terhadap ekonomi, sosial seperti itu. Makanya sekarang kita adain Ramadan Halal Fest itu kan kita masukkan UMKM, kita sediakan space, UMKM itu berbayar untuk bayar tenda saja, karena tendanya kita sewakan. Bu, untuk bayar tenda, nanti tugas kami panitia adalah gimana caranya Ramadan Halal Fest itu tetap ramai kayak gitu. Maka dengan menaikkan media sosial dan lain-lain seperti itu. Nah, itu salah satu langkahnya salah satu langkahnya untuk meramaikannya seperti itu. Artinya setiap malam tarawih itu selalu meluber sampai ke halamannya. Kalau tarawih tidak sampai bawah, karena di atas itu kan masih ada teras juga. Masih ada area selasar, itu masih bisa dipenuhkan seperti itu. Baik, Sadian, apa sebenarnya makna memakmurkan masjid dari kacamata Sadian sendiri nih? Kalau dari bahasa kita mengambil lingkup sosial ya, jadi semua merasakan di masjid itu kebermanfaatannya. Contoh, kita kan Ramadan Bahagia tidak hanya yang dewasa saja tuh. Ada segmen nanti anak-anak, makanya kita buat insya Allah besok ada lomba dai cilik sama lomba mewarnai, ada art terapi. Kalau mungkin Bang Okta lihat ada sama kawan-kawan Dangau seperti itu dengan studio kita kolaborasi. Jadi bahkan ada yang tidak sempat mungkin karena dia mohon maaf menstruasi, tapi dia masih ke masjid. Kegiatannya membuat melukis itu, insya Allah. Jadi segmen anak-anak kemudian diberikan fasilitas, kemudian yang remaja masjidnya dia punya komunitas bisa memberikan kontribusi, terus kemudian orang-orang tua juga merasakan kenyamanan ibadah. Dimana ketika mereka merasa di masjid itu kan, tentu mereka dapat beda lah. Ketika vibes-nya dia mungkin nongkrong anak muda, tapi ketika di masjid sama rasanya nongkrongnya itu kan ya kan. Lebih bedanya karena dia akan merasakan adem di masjid itu kan, enak pelayanannya itu kan, ada takjilnya seperti itu. Anak-anak mereka juga ada tempat untuk berkreativitas tuh kan, ada mewarnainya, ada melukisnya seperti itu kan. Terus kemudian yang dewasa nanti kemudian ada majelis-majelis ilmunya, karena kita memang kita lihat banyak juga fokusnya ke majelis ilmu kan di Masjid Mujahidin. Ada kemarin ada Muslim Youth Class itu ada pranikah kan, ada pranikah. Terus kemudian di Itikaf itu pasti kita membahas tentang satu kitab sama Ustaz Fatullah kan, sama Ustaz Fatullah kita selesaikan. Dan alhamdulillah mudah-mudahan kita ini kan saling mengisi jatuhnya tuh kan ya kan, saling mengisi di mana ketika orang itu masuk ke masjid tuh kan. Dia punya multi, seperti kata Ustadz Amar tadi, ada multi kontribusi itu kan, dan dia merasakan efek
imannya tuh naik. Gitu kan. Baik. Iya, menjaga keimanannya seperti itu. Pak. Oke. Insya Allah. Artinya masjidnya hidup, Hidup, kegiatan-kegiatan kegiatan. seperti dulu lah di zaman Iya. Rasulullah ya. Masjid itu bukan hanya tempat beribadah saja, tapi juga pusat bagaimana di sana berunding, berdiskusi, belajar segala macam itu dipraktekkan hari ini begitu. Pak Eri, kalau untuk Masjid Raya Sumatera Barat sendiri, program yang menjadi unggulan untuk Ramadan tahun ini apa kira-kira, Pak? Iya, sama sih semuanya ya. Untuk kegiatan ada kegiatan tambahan, ada pesantren remaja ya. Pesantren remaja. 400 orang setiap hari. Itu di kepada siapa, Pak Eri? Diolah caranya pagi. Biasanya diolah sampai pada zuhur. Anak-anak yang berada di lingkungan Masjid Raya? Kemudian anak SMA. Oh, anak-anak SMA. Oke. Itu akan dibuka dulu Pak Sega yang kan. Lalu buat anak-anak juga ada lomba mendongeng. Kita kan punya RTA, ruangan terbuka hijau yang paling memadai di Kota Padang. Betul. Sekolah, mereka juga. Kita juga akan bikin tenda-tenda tempat mendongeng. Jadi banyak outdoor. Bukan hanya di. Kita lanjutkan bahwa konsep masjid sekarang ini bahwa masjid bukan hanya tempat sujud. Iya. Masjid adalah tempat peradaban umat. Jadi pola pikir kita, mindsetnya kita juga mulai balik sekarang. Kalau dulu makmurkan masjid. Sekarang tidak, jamaah masjid juga harus. Itu bagaimana caranya untuk meningkatkan ekonomi. Makanya di masjid raya saya amat kalau dengan Kebawi kita mulai idenya dari ITB dan UI dan saya berdesain itu di kawasan parkir yang di tengah itu namanya kawasan halal lifestyle. Kawasan halal lifestyle itu juga barang-barangnya semua jual ke barang-barang yang bersertifikasi halal. Bahkan untuk membelinya pun tidak pakai uang cash, kedepannya caranya seperti itu. Jadi ini sudah merupakan Tahun lalu sudah ada juga, Pak Eri? Belum ada? Belum. Saat literasi syariah, pusat literasi bank syariah. Sekarang kita akan ada beberapa bank syariah. Masya Allah. Jadi masjid itu adalah media tempat literasi. Tapi masuk di sana katanya bangunlah jiwanya, bangun badannya juga ya, Pak Eri. Baik. San Muhammad, apa program unggulan untuk tahun ini, San? Allah sih ada dua tadi yang saya bilang, dua event besar ya. Yang pertama, jadi gini, Masjid Al-Hakim itu kan sebenarnya setiap Ramadan itu namanya ramah. Ramadan di Masjid Al-Hakim. Seperti rompi ini pakai sekarang ya? Iya, ini ramah. Ramah 1447. Jadi kalau mungkin tahu di Jogokarian kan namanya Kampung Ramadan. Iya. Nah, kalau di Masjid Al-Hakim namanya ramah. Ramadan di Masjid Al-Hakim. Itu yang melingkupi seluruh kegiatan yang ada di Masjid Al-Hakim. Kegiatan yang pertama tadi ada buka puasa yang kita punya doa 1000 porsi. Iya. Yang kedua ada Ramadan Halal Fest yang tadi pasar pembukuan dan lain-lain. Dan lainnya itu program-program yang seperti tahun lalu, tapi tentu kita tingkatkan secara kualitas dan kuantitasnya. Seperti nanti ada itikaf, ada sahur, kajian-kajian, semuanya kayak gitu. Tapi memang yang kalau dibilang unggulan ya tadi dua tadi, buka puasa dan Ramadan Halal Fest, karena memang momentumnya juga pas sore gitu. Masjid Al-Hakim itu kan momentum paling pasnya sore memang. Kecuali satu, kalau kecuali pas badai saja. Kalau pas badai orang takut datang. Makanya kita doa semoga tidak ada badai, karena kasihan juga kemarin kan sempat sekali badai itu kemarin hari apa tuh hari apa kemarin beberapa hari lalu kan sempat badai itu. Ada satu stand kita, tenda kita yang sampai terbang sampai ke jalan raya gitu. Mungkin ada beritanya juga gitu. Maka doa kita semoga jangan badai-badai dulu yang gimana-gimana lah kan, karena posisinya tuh benar-benar di pinggir pantai gitu. Itu aja sih mungkin. Itu biasanya kegiatannya itu memang sampai babuko saja atau sampai malam bahkan masih dibuka, San? Ya, kalau Ramadan Halal Fest itu memang dari sore pada asar nanti sampai jam 11 malam. Oke. Jadi orang yang habis tarawih lapar pengen ngopi ya bisa. Bisa ya? Masih bisa kayak gitu. Masih banyak, masih ada beberapa tenda yang buka. Karena memang beberapa itu karena rame tadi. Saya kadang jalan tuh pas Isya, mau Isya tuh
Tuh beberapa sudah ada yang udah mulai bersih. Ya, sold out. Alhamdulillah gitu. Kami pun jadi dari panitia jadi senang alhamdulillah. Kita tuh tidak memberatkan mereka kan karena mereka sudah effort untuk masak dan lain-lain gitu. Ternyata habis juga gitu. Maka kita juga ikut senang gitu. Baik, ada berapa tinan untuk tahun ini, Ustaz? Tahun ini itu kita ada 38 tenda. 10 tenda itu untuk mitra. Kemudian yang 28 itu untuk yang untuk yang jualan. Itu kerja sama vendor juga? Vendor apa nih? Brand-brand apa yang membantu atau memang pure Al-Hakim semua? Jadi kita ada beberapa mitra. Yang pertama ada mitra Platinum, itu ada Bank Indonesia dengan Bank Nagari. Kemudian yang Gold, mitra Gold itu yang pertama ada M Foundation, kemudian ada BSI, The Besto, dan ada Pertamina. Nah itu jadi semuanya ada 6 mitra yang sponsorship ya. Dan mereka kita sediakan 10 tenda, itu kita udah bagikan seperti itu. Nah yang lainnya UMKM lagi. Apa aja Sat yang dijual di sana? Dominannya macam makanan atau juga pakaian? Dominannya makanan, kebanyakan memang makanan. Dan alhamdulillah itu tidak ada yang istilahnya, ini rame banget, yang ini sepi banget itu tidak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah tuh rame semua gitu. Merata ya? Merata. Dan kalau mungkin nanti abang datang ketika mau buka jam-jam 5:30, jam 6 itu hampir tidak ada yang tidak ngantri, semuanya ngantri. Makanya kami tuh seneng gitu. Tapi kadang kita pengen jajan jadi males kan, karena ngantri. Ya udahlah nanti aja gitu jajannya kayak gitu. Macam-macam, mulai dari makanan berat ada, makanan ringan, gorengan ada, snack ada, minuman ada juga kayak gitu. Baik, dari Mujahidin sendiri Saat Dian, apa program yang diunggulkan untuk tahun ini yang berbeda dari tahun sebelumnya? Sebenarnya kalau dalam arti diunggulkan, insya Allah semuanya ini sama-sama kita usahakan unggul. Dalam arti kan, di Masjid Mujahidin itu sifatnya kayak naik gunung gitu lah. 10 hari pertama, ya kan? Terus 10 hari pertama itu tentu kita pemanasan ya. Terus kemudian 10 hari kedua itu kegiatan-kegiatan event nanti sama Prime, sama teman-teman pemuda masjid Prime tuh kan. Seperti ada storytelling, sama kita ada yang dalam studio itu melukis tadi, art terapi itu kan. Terus kemudian di puncaknya nanti ada lebaran bahagia tuh, belanja lebaran bahagia. Bareng duafa gitu. Bareng nanti korban banjir. Ya, nanti bekerja sama sama teman-teman, kolaborasi. Terus kemudian kita juga alhamdulillah kemarin nelpon nih sama Ustadz Hadi Nur Ramadan. Ustadz Nur Ramadan itu beliau kan di Jakarta, manifesto masjid lah. Punya Kiai Jazir rahimahullah tuh kan. Jadi alhamdulillah dapat support juga dari Jogokarya. Nanti ada anaknya Pak Kiai Jazir, Ustadz Kiai Jazir, untuk bisa memberikan juga motivasi juga ilmunya gitu kan. Mudah-mudahan ini jadi daya tarik juga tuh kan, daya tarik supaya kita sama-sama, sebenarnya kita pengen tuh masjid itu bukan hanya sekedar tuh kan untuk tempat sujud tuh kan. Ya. Kadang orang yang baru masuk masjid kadang belum ada yang juga belum pakai jilbab gitu kan ya kan. Nah, kita fasilitasi nanti itu kan. Nanti ada, kalau di kemarin kan dari surau itu dia ada, kita kasih jilbab tuh, pakai jilbab. Bahkan ada orang Kristen, non muslim ya. Bahkan ada orang non muslim. Itu difasilitasi untuk nanti dikasihkan. Kemarin ada pameran kaligrafi itu kan. Itu kita kasih jilbab itu kan. Dan alhamdulillah luar biasanya pasti ada aja yang mu'alaf, dan mu'alaf itu bukan hanya masuk Islam, istiqomah jadi relawan. Masya Allah. Itu dia, mu'alaf, istiqomah jadi relawan. Ada teman-teman dari Kohleo, ada teman-teman Bang Nathan itu kan. Dia, Masya Allahnya itu, saya sukanya itu kan, dia tidak cuma hanya menikmati bagaimana masjid memberikan fasilitas, tapi dia juga bersiap untuk melayani. Nah, Masjid Mujahidin itulah kemudian kita dididik oleh guru kita di sana supaya bukan hanya sekedar menikmati fasilitas, tapi siap untuk berkhidmat, untuk melayani. Dan puncaknya nanti kan itikaf nanti. Itikaf itu kita mengundang nanti seperti tahun biasanya ada Syekh dari Gaza, Syekh Muhammad Faiz Al-Ghawul. Beliau nanti jadi imam tarawih, jadi imam qiyamul lail. Mungkin kita pernah masuk ke masjid. Terus kemudian ada daurah Al-Fatihah. Daurah Al-Fatihahnya ini nanti ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan imam-imam, ya kan, kita kasih ijazah kalau memang lulus. Jadi bermanfaat untuk kegiatan kita tuh kan, bermanfaat untuk keilmuan dan bermanfaat untuk dalam arti legalitas kan, ya kan? Dalam konteks keahlian. Kan? Nah, dan unggulan-unggulan lain itu tentu setiap segmen beda ya kan.
yang untuk anak-anaknya itu ada pesantren Ramadan, ada lomba cerdas cermat, ya kan. Untuk yang remajanya pun berbeda tuh kan. Nanti ada art terapinya tuh kan. Ada one day one juice, siapa yang yang memang istiqomah. Nah, terus kemudian yang bapak-bapak ibu-ibunya itu nanti siapa yang paling rajin, nanti kita berikan hadiah nanti di di puncak itikaf. Ini sudah ada juga sebelumnya yang untuk perlombaan-perlombaan ini. Perlombaan-perlombaan tahun ini baru Ustaz. Tahun ini ya. Insyaallah. Apa yang melatar belakangnya akhirnya mengangkatkan lomba seperti ini? Jadi lomba ini kan pertama anak-anak dia ingin tidak hanya di sekolah saja berkegiatan. Di Ramadan ini tentu dia, kalau kita lihat anak-anak daripada dia di jalan gitu kan ya, daripada dia di jalan ngabuburit nggak jelas tuh kan ya, apalagi Bang Okta tahulah di Purwih, betul, ya kan? Kawasan Purwih itu kan, pantai ya, kawasan pantai itu kan, yang mana memang untuk mendidiknya butuh effort. Ternyata ketika kita memang ajak tuh kan, yang sangat nakal, kalau kita dalam konteks nakalnya ini anak-anak tuh kan ya, itu sudah hafal as-sajadah. Masya Allah. Itu anak TPG kita. Bisa luluh ya saya. Kemarin tuh kan. Ya itu kan dalam arti kita tahu tuh kan dia harus dinasihati pakai celana pendek. Dia masuk tuh kan celana pendek, pakailah sarung kalau dari luar. Ustaz minta apa yang segala macam tuh kan. Kita tes tuh. Coba baca dulu siapa yang hafal as-sajadah. Ternyata ada 5 orang. Masya Allah. Itulah dapat. Berarti kan ternyata kita kalau semuanya sabar tuh kan, istiqomah, kita buat nanti daya tariknya tuh kan, daya tarik. Oh, lebih baiklah ikut lomba daripada main-main saja nggak jelas di jalan tuh kan. Nah, disitulah kita ingin anak-anak ini bukan hanya terlihat seperti, mohon maaf, kan sorotan daripada di Padang ini Purwih Modeko itu kan. Tapi pengen ternyata di dalam sebuah gelapnya pandangan tuh kan, ada sebersih cahaya yang bisa kita tanam di anak-anak kita, generasi yang akan kita lihat di masa depan. Hari ini mereka banyak terlibat di kegiatan Ramadan kita. Alhamdulillah, pesantren Ramadan, alhamdulillah aktif juga kita di Masjid Mujahidin, kan. Terus kemudian lomba-lomba juga aktif, bahkan sore ini sudah banyak nih anak-anak, lebih banyak anak-anak lagi nih kan untuk hadir tuh kan. Waktu pembukuan, takjil, dia jadikan Masjid Mujahidin ini taman bermain dia tuh. Baik. Itu untuk pembukuannya sendiri ada porsi juga setiap harinya, San? Ada, insyaallah. Berapa, San? Kurang lebih 100-200 lah, insyaallah. 100 sampai 200 ya. Karena memang masjid kita dalam konteksnya tuh kan meskipun minimalis ya tuh kan, tapi sebagaimana minimalis yang kita diberikan sedia itu kan, propertinya tuh kan, tapi kita bisa maksimalkan lah yang minimalis tadi itu kan. Contoh kayak kemarin Barber tadi kan, sebenarnya itu kan tempat parkir tuh kan. Betul. Waduh, parkirnya di mana ini tuh kan? Ya sudahlah, pindah dulu geser ke sebelahnya tuh kan, bebek sawah ada tuh kan ya. Ya kita pakailah itu dulu. Ya, seperti itulah. Meskipun minimalis, kita harus maksimalis dalam amal. Masya Allah. Saya kembali kepada Pak Heri. Pak Heri, untuk kegiatan itikaf sendiri, ini yang sangat dinanti-nantikan juga salah satunya oleh para jemaah ini untuk mengejar malam Lailatul Qadar begitu ya. Di kapan mulainya Pak Heri dan apa saja yang disiapkan bagi jemaah selama itikaf nanti? Ya, di malam ke-21 ya berarti ya. Lalu disiapkan ya fasilitas seperti biasa. Mulainya malam 21 berarti? Sahur kita sediakan. Oke. Sahur setiap hari atau dari malam 21 startnya? 21 sampai 21. Jadi biasanya yang paling ramai itu di malam-malam Senin. Betul. Ya, jadi Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minal Badawi, ya saya flashback dulu ke belakang. Sekarang karena sudah berganti nama, yang tadinya Masjid Raya Syekh Ahmad saja, ini menyandang nama besar. Jadi harus diupayakan yang ada juga berbeda. Jadi ini salah satu masjid sekarang yang sedang sertifikasi internasional. ISO 9001 2015. Manajemen itu adalah manajemen pelayanan, manajemen sumber daya manusia, manajemen dakwah, pendidikan, dan manajemen perawatan properti. Jadi kita ketahui bahwa ini adalah salah satu properti Pemprov Sumatera Barat yang paling besar. Nilai appraisal ini kurang lebih 7 triliun. Masya Allah. Tanahnya saja hampir 5 hektar.
dimeter kali kalau sekarang itu dari atas 10 juta. Karena bangunan LKA, bumi, sudah kantor juga kawasan sudah. Jadi namanya adalah kawasan ABS. Nah, selanjutnya Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi itu adalah merupakan destinasi wisata nasional dan internasional religi dan budaya. Jadi di hari-hari biasa di luar Ramadan ini biasanya Senin sampai Jumat itu 400 atau 500 dari Malaysia terutama dan Singapura itu datang. Ya bayang 4 flight satu hari ya. Kalau semuanya datang itu lebih banyak lagi. Kemudian turis-turis dari Eropa. Bagaimana cara mendeteksi kalau mereka itu datang dari luar negeri, Pak? Kelihatan dari mobilnya saja kelihatan. Oke. Guide-nya dari Iya, betul. kita sekarang sudah menyiapkan guide juga. Oke. Bersama dengan Medway. Oke. Nah, jadi kalau biasanya orang-orang dari Malaysia itu sering kalau dulu dari bandara terbit gitu, terakhir sudah mau balik ke Jakarta. Sekarang karena jalan besar pada jadi itu adalah sesungguhnya wisata religi yang sesungguhnya ada di Sumatera Barat. Itu natural saja. Bahkan travel agent itu banyak sekali memasarkan kalau dilihat dari Instagram, di Kuala Lumpur, di Singapura banyak sekali memasarkan tentang Masjid Raya. Salah satu destinasinya masuk Masjid Raya Sunda. Itu sepaket biasanya. Jadi ada bagus. Oke. Nah, jadi yang akan dikejar itu adalah sertifikasi ISO 9001 dan 12000. 26000 adalah masalah social responsibility. Kalau kita sudah memanage masjid dengan baik, kita juga berpikir untuk mendapatkan donasi di 26000 ini yang sering. Di situ ada yang namanya fundraising, dan crowdfunding. Itu salah satu urgensinya berarti Pak Eri ya? Jadi kebetulan saya jadi ketua timnya, walaupun kawan-kawan juga ya seperti ya, tapi saya kan tidak sendiri, saya di backup oleh Universitas Indonesia dan Baik, luar biasa sekali Saya kembali kepada Ustadz Muammar. Untuk kegiatan itikaf, seperti apa persiapan kita menjelang hari itu, kapan dilaksanakan? Namun kita berehat sejenak, kita akan kembali setelah jeda pariwara. Tetap bersama kami pemirsa, Dialog Ketak Sumbar akan segera kami hadirkan. Hadirkan di sini. Nah, Siapa pindah yang ke bawah. menerima? Kalau enggak, dia saya tuntut. Ya, Boleh, Kita boleh. terlalu sering. Boleh kita janji besok berikan bukti ke siapa? Boleh, Ke boleh. anggota saya atau ke siapa? Boleh. Kenapa kemudian saya bilang terjadi upaya pembonsaian ya, secara perlahan-lahan terhadap eksistensi dan citra gerakan mahasiswa oleh alat negara, alat kekuasaan gitu. Wanda. Kemudian setelah itu ada kasus Wanda itu. Nah, seharusnya negara betul-betul serius bagaimana berbicara terhadap femisida ini. Inilah rekaman CCTV milik toko Barokah saat aksi perampokan bersenjata api terjadi. Masyarakat sekitar sudah sering melaporkan hal ini baik kepada pemerintah terendah hingga tingkat kabupaten. Personil TNI dari Kodim 0304 Kabupaten Agam berhasil menggagalkan aksi peredaran narkotika lintas provinsi di depan lapangan kantin Kota Bukit Tinggi. Saat ini jumlah warga binaan telah melebihi kapasitas bangunan, yakni lebih 198 orang dari daya tampung 156 orang. Setelah mendapat laporan masyarakat ke Polda Sumbar dan Mabes Polri, petugas berhasil mendapati aktivitas penambangan di lokasi dengan mengamankan 1 alat berat dan 1 kendaraan dump truck. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Dialog Ketak Sumbar. Kita masih membahas bagaimana giroh dari 3 masjid besar yang ada di Sumatera Barat dalam memakmurkan masjid selama Ramadan. Ada Al-Hakim, ada Mujahidin, dan Masjid Raya Syekh Khatib Al Minangkabawi. Saya kembali kepada Ustadz Muammar. Apa saja persiapan menjelang itikaf di beberapa hari sebelum
habisnya Ramadan ini? Apakah dimulai dari malam ke-11 atau malam ke-21 nih, Ustaz? Jadi i'tikaf itu kan kita lakukan memang di 10 hari terakhir. Baik. Dan kalau tanggal Masehinya mungkin sekitar tanggal 10 kali ya. Kemarin saya hitung-hitung kalau tidak salah tanggal 10 kita mulai i'tikaf malam pertama kayak gitu. Persiapannya tidak banyak berubah karena memang tidak banyak berubah kegiatannya. Paling yang berubah itu satu berarti porsi sahurnya sepertinya akan bertambah. Mengingat kan kita juga sebar kan kalau sahur tuh kita punya doa bisa minimal 500 gitu. 500 setengah ya. Maka berarti kemungkinan kan akan nambah nih. Kalau tahun lalu kita paling menyediakan 200 sampai 300. Paling banyak di 500 itu saat tanggal 27. Nah, sekarang kita semoga bisa setiap hari minimal 500 ya gitu kan. Maka kemungkinan yang datang mungkin bisa lebih dari itu. Termasuk di akhir-akhir juga itu kan nanti kita, dan ini sudah berjalan dari sejak Masjid Al-Hakim ada itu pembagian bingkisan hadiah hari raya gitu. Hamin 1 Lebaran bagi orang yang datang sholat subuh di Masjid Al-Hakim. Masya Allah. Ya, tahun lalu tuh kita di 1.700. Tahun ini mungkin sampai 2.000 paket mungkin. Insya Allah. Itu ada pendataan khusus dulu saat ya yang rutin sholat subuh atau gimana? Tidak ada pendataan khusus untuk sampai saat ini karena memang tujuannya tuh memang biar rame gitu. Sampai hari terakhir Ramadan itu puncaknya sih. Puncak Ramadannya. Artinya setiap subuh ada? Tidak, hanya Hamin satu Lebaran saja. Jadi itu jadi hadiah hari raya, mereka berhari raya dapat bingkisan gitu aja. Baik. Gitu. Kalau datangnya cuma Hamin 1 itu aja bisa berarti? Untuk teknisnya nanti coba kita atur lagi soalnya kalau tahun lalu itu kita setting 3 hari sebelum itu wajib sholat subuh. Baik. Kita absen, kita pakai cap seperti itu. Kayak gitu. Nah, mungkin yang banyak butuh effort itu di tadi pembagian sahur dan saat acara agenda pembagian bingkisan hari raya gitu. Baik, untuk donatur sendiri bagaimana Ustaz? Untuk baik itu untuk pabukuan, iftar maupun sahur, apakah ini pengelolaan masjid sendiri atau ada donatur khusus kita yang? Jadi kita kan melakukan fundraising ya. Bukan fundraising meminta sih, lebih ke kita mengenalkan kita tuh ada kita tuh punya doa 1000 porsi loh gitu. Nah, dari situ orang-orang baik, donatur-donatur itu support kayak gitu. Dari yayasan juga, pembina yayasan kita juga support sebagian kayak gitu. Dan dari pembina yayasan selalu bilang kita pengen menyediakan 1000 porsi, kita pengen bareng-bareng gitu. Menghidangkan ini tuh bareng-bareng. Jadi bukan dari 1 atau 2 orang, tapi bareng-bareng. Makanya kita bikin mulai dari 10.000 udah bisa support 1 porsi, misalkan kayak gitu. Berarti kan kalau 10.000 berarti mungkin sampai 100 orang aja udah lumayan kan, udah 1 juta kayak gitu kan, istilahnya kayak gitu. Jadi untuk sumber dana kita dari beberapa, memang ada beberapa donatur tetap itu ada. Kemudian dari infak-infak yang masuk ke dalam rekening masjid, kotak infak masjid itu yang kita alokasikan untuk pembiayaan seluruh kegiatan di masjid di Ramadan ini. Tapi sejauh ini masih tercover ya, Ustaz? Alhamdulillah masih. Makanya minta doanya gitu. Minta doanya biar doa 1000 porsi, doa 500 porsi ya? Iya, betul. Oke. Ustadian, Mujahidin sendiri bagaimana untuk persiapan itikaf ini? Fasilitas seperti apa yang disiapkan? Alhamdulillah. Kalau kita kan seperti biasa ya, tahun-tahun biasanya karena kita sudah berpengalaman tentu pengalaman sebelumnya itu akan kita tingkatkan. Yang kita fokuskan lagi kan kalau makan sahur, makan berbuka, terus fasilitas kegiatan-kegiatan itu rasanya sudah cukup. Mungkin ditambah lagi supaya jamaah itu betah di masjid. Betul. Ya, karena ada nih yang saya malam aja itikaf kan ya. Kadang ada juga padahal sebenarnya udah libur tuh kan. Apa sih mau ngapain tuh kan? Nah, kita tambah tuh kan. Kayak kita siapkan ada pojok literasi itu kan. Pojok literasi di situ nanti kita siapkan buku-buku, nanti ada bedah buku kolektif masing-masing tuh. Itu di dalam masjid, dalam masjid nanti itu. Dan kemudian nanti kita ada Daurah Al-Fatihahnya sama Syekh Muhammad Faiz tuh kan, beliau yang punya qiraat 3 qiraat tuh kan, dan kegiatan-kegiatan yang ibaratnya bukan mengabek sih untuk bisa dari jamaah itu dia tidak sekedar cuman pergi makan
atau pergi sahur. Ya. Ada tentu kita ingin jamaah itu dia bertambah wawasannya, ya, bertambah ilmunya, bertambah rasa cinta rindu ke masjidnya seperti itu. Makanya kemarin tuh sempat alhamdulillah kita koordinasi dapat sekitar 100 Al-Qur'an. 100 Al-Qur'an. Jadi siapa yang aktif, siapa yang nanti sampai habis khatam, ya kita kasih hadiah nanti berupa Al-Qur'an dan segala dan macam-macam. Nanti kan dari kita ada kolaborasi sama Wardah, sama KAF, kan. Nah, jadi alhamdulillah ala kulli hal persiapan kita mungkin persiapan program supaya jamaah dia kemudian tidak bingung mau ngapain sih. Ya, ada kegiatan seperti itu. Kalau pendanaan sendiri dari mana, Ustaz? Pendanaan itulah alhamdulillah Masjid Mujahidin tuh sebenarnya kita dari awal sudah dapat ujian ya kan. Ujian apa? Pertama kemarin ada maling. Oh iya, viral. Iya viral. Amin satu atau ya? Iya Pak? Amin satu Ramadan atau? Amin satu tarawih itu kan. Tarawih, Amin satu tarawih ya. Tarawih. Habis itu banyak ya Ustaz kerugiannya? Sekitar kurang lebih 20 ya kan. 20 itu. Iya kan. Itu untuk anak yatim dan apa. Karena kita memang di akhir ini pasti ada santunan anak yatim kan ya. Dan tiap bulan kita kasih anak yatim tuh. Anak yatim itu tiap bulan, enggak tiap tahun. Ada kotak khusus anak yatim juga ya. Itu yang dibobol. Yang dibobol. Nah, terus yang kemudian yang kedua, setelah kita upload yang yang maling itu, 3 hari kemudian akun masjid Instagram kena suspend. Allah. Kita ajukan banding, mohon maaf akun Anda dihapus permanen. Kenapa begitu? Saya tanya ke pihak dari Meta, tidak ada jawaban. Misalkan kalau itu kan suspend, apa sih postingannya nampak? Iya. Tapi kalau ini keterangan, tidak ada keterangannya Bang Uta itu. Jadi hack. Dalam arti, ya itulah saya bilang teman-teman tuh kan ke teman-teman masjid, terus teman-teman anak-anak pemuda masjidnya Prem tuh kan. Kenapa sih kita diberikan ujian Allah sampai kita mengatakan ya Allah kapan nih pertolongan Allah nih kan? Itu naik kelas itu. Kan? Bertubi-tubi gitu ya. Iya bertubi-tubi, kapan sih pertolongan Allah? Iya. Allah berikan kamu posisi ini itu supaya ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah itu dekat. Diteleponlah sama Pak Lurah bahwasanya kita dapat hibah dari wali kota. Masya Allah. Nah, itulah dalam arti kan ini sudah gimana nih namanya untuk kegiatan kita atau kan. Nah, terus kemudian ada lagi itu dari teman-teman kolaborator, contoh dari KAF gitu kan, dari Wardah kayak gitu tuh kan. Dia keluar CSR-nya tuh untuk 600 porsi nanti itu. 600 porsi untuk berbuka tuh kan. Setiap hari? Enggak tiap hari itu. Nanti kita bagi-bagi saja tuh kan seperti itu. Nah, di balik itu semua tuh kan ternyata alhamdulillah ada dana hibah. Dan kemudian ada CSR dan juga kota infak masjid itu kan. Yang kalau semuanya kita bilang tarik napas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena emang kita dari awal ini kan kita meniru Masjid Jogokarian kan dalam kekurangan kita tuh kan. Kelebihannya infak masjid selalu 0 rupiah. Setiap hari. Masih menerapkan itu, Sah? Masih menerapkan itu. Karena kita ada TPQ gratis, pesantren Ramadan pun gratis. Semuanya anak yatim pun kita bagikan tiap hari tuh. Dan kita semarakkanlah kajian. Infak-infak yang masuk ke dalam kotak itu kita berikan untuk kegiatan-kegiatan masjid kita. Jadi ada tahsin, ada semuanya itu mungkin kita ajak semua ke jamaah, kita kasih tahu betapa banyak ada orang berbuka, ada orang ngaji, berubah, mu'alaf masuk Islam. Pastilah akan banyak juga investasi amal soleh kita nanti kan. Ketika orang-orang ini berubah, suka ke masjid, hijrah dengan infak kita seperti itu. Memang Masjid Mujahidin salah satu tempat yang banyak juga yang tempat para agama-agama lain untuk menjadi mu'alaf ya Ustaz ya? Kalau setiap minggu itu ada? Kalau sebenarnya di Masjid Mujahidin itu kita kan punya teman-teman aktivis ada Ustaz Salman dari MCQ itu kan, Al-Quran Center. Jadi setelah dimu'alafkan tuh kan, ada kegiatan pembinaan. Pembinaannya tuh nanti baca tahsin Al-Quran. Terus kemudian teman-teman mu'alaf nih enggak bingung dia. Oh, kita belajar akidah nih ke siapa? Di Masjid Mujahidin sudah ada. Baik. Mau nikah nih kan, apa sih ilmu tentang pernikahan? Sudah ada Muslim Youth Class, ya kan? Oh, kalau mau sholat wudhunya gimana? Ada kelas fikih. Ya kan? Oh, adab-adab di dalam Islam seperti apa?
ada belajar taklim muta'alim. Jadi insya Allah dalam arti mudah-mudahan itu langkah kecil ya kan. Dan kami berharap langkah-langkah ini kita menjadi pionir dalam kebaikan. Pionir dalam kebaikan. Jadi magnet lah kebaikan, kata Ustaz Somad tuh kan. Kamu mau mulai dari kebangkitan Islam dari mana nih Ustaz tuh kan? Kita nih terlalu banyak mikir terlalu jauh. Kan? Jadi saja magnet kebaikan, maka akan banyak terkumpul kebaikan lain. Lalu bagaimana dengan akun Instagram yang sempat kena suspend? Sudah kembali atau belum? Suspend ini sudah diusahakan, mudah-mudahan dari tim kan kita punya teman IT ini kan, belum bisa kembali. Kita buat baru Masjid_Mujahidin Official. Jadi mungkin pemirsa yang kehilangan mana informasinya nih kan, cari ya, kan ada lagi. Silahkan follow Masjid_Mujahidin Official atau Masjid Mujahidin. Sudah sampai berapa followersnya tadi? Kalau dulu tuh sempat 6.000, 5.000 kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ya. Terus kemudian kan kita sempat sharing-sharing kegiatan bencana tuh kan, kolaborasi itu sampai di Jawa Tengah kirim mie, dari Maluku tuh kirim uang tuh kan untuk bantu. Nah di situ kita random kan postingan kita, nggak masjid saja jadi itu kan, wallahu a'lam tuh kan, akhirnya hilang. Tapi kita jangan patah semangat tuh kan, patah semangat. Kita ada teman-teman kita Masjid Raya, Masjid Al-Hakim yang tetap bisa. Ini saling bergandengan tangan terus ya? Masya Allah. Kalau kita harus sering silaturahim nih. Meskipun dalam arti, Masya Allah kesibukan Ustadz Ammar luar biasa. Kesibukan Pak Heri apalagi. Masjid Mujahidin pun kita juga punya kesibukan masing-masing. Tapi dalam arti pas ketemu pasti kita minta doa, saling mendoakan terus yang kedua, apa sih yang mau kita lakukan nih kepada umat tuh kan. Alhamdulillah kita sharing dan mudah-mudahan jadi paku buminya Sumatera Barat lah. Apalagi di di pantai nih kan, kita kabar-kabar gempa-gempa besar nih kan. Selama masih ada orang yang sebagai benteng, ya kan, masih ada nahi mungkar, jangan pacaran. Garis pantai semua ya, kemarin kayak gitu tuh. Jadi sempat contoh nih kan parkir motor di Masjid Mujahidin. Dia mohon maaf tidak tutup aurat kan. Saya datang, assalamualaikum, kenakan saya ketua masjid, ya kan. Nanti buka di mana? Kalau enggak ada tempat bukan, masuk aja masjid kan. Akhirnya agak segan tuh kan. Kedua, besok minta tolong ya, gitu kan. Kita kan di masjid, malu kita sama Allah, gitu kan. Itu kan dalam arti ada dakwah. Iya betul. Gitu, kan. Nah itulah saya meniru juga Ustadz Ammar juga seperti itu kan. Mohon kita siap-siap untuk sholat maghrib. Iya. Insyaallah. Jadi insyaallah saling bergantian. Oke. Kembali saya pada Pak Eri. Apa tantangan yang dihadapi selama masa kepengurusan Pak Eri di Masjid Raya? Oh berat. Berat ya Pak Eri? Dalam bidang apa? Ya, saya kan hanya profesional masjid. Paham kan? Ya. Nah, ada organisasi apapun. Jadi, lurus saja gitu. Jadi kadang-kadang, ya penuh tantangan lah. Tapi alhamdulillah, Allah mudahkan gitu. Ya, Allah berikan juga kemudahan-kemudahan. Kemudian masalah program-program di Masjid Raya ini betul-betul harus diperhitungkan sekali. Karena masjid itu sangat besar. Ya. Lain kapasitasnya 20.000. 20.000. Iya. Ini saya rasanya waktu kemarin itu kita bicara tentang program iktikaf itu, dari yang kita bicara ratus-ratus kiranya beribu-ribu endingnya yang datang. Iya. Itu luar biasa. Terus terang saja, ini di modal awal sekarang ini kita di modal awal itu 596 juta, hampir 600 juta. Ke endingnya hampir 1,2 miliar nanti habis untuk ini. Itu enggak ada bantuan dari sponsor itu dari seperti ini. Masjid aja Pak Eri? Ya, dari masjid sebagian itu adalah dari pemerintahan, dari kepala OPD, begitu aja. Karena ini fundraisingnya belum dijalankan betul ya untuk kegiatan itu. Nah, jadi kalau bicara 1,2 miliar bagi 30 berarti 40 juta satu hari harus. Satu hari. Ya, jadi agak berat susah juga. Tapi kewalahan juga Pak Eri ya, berarti untuk pendanaannya. Alhamdulillah kalau untuk masjidnya Allah mudahkan aja semuanya. Ya, alhamdulillah. Nah, cuma kita nggak bisa menjadikan nol seperti 1-0 nggak bisa. Kita saya yang menangani juga tentang minimal kita harus ada prepare 200 juta. Iya. Itu
untuk bayar pegawai, listrik, bla 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 bla. Nggak boleh zero. Karena saya juga berharap itu zero nanti. Tapi insya Allah nanti kalau kita BUMM-nya sudah terbentuk. Badan usaha Milik masjid. milik masjid. Oke. BUMN. Boleh dinolkan. Apa aja yang bergerak ke sana Pak Eri? Sektor perhotelan juga, restoran. Kita mau bikin semi mall juga kan di kawasan Ala Lifestyle itu. Oh iya? Udah ada, desainnya udah Wow. siap. Nanti pada bagian depan itu kita akan bikin miniatur Ka'bah 1:4. Jadi pusat manasik. Nanti juga akan ada payung-payung Kayak Madinah gitu. pump hidrolik itu ya. Itu Ada makin 4, Luar. ada 3 banyak. Hotel juga di sana. Ada rencana hotel juga. Wow. Indah sekali. Jadi udah ada angka-angkanya. Tapi Kapan realisasi kira Pak Eri? jadi ini program mulai dari 2025 sampai 2035. Oke. 2025 ada jalan, 2026 ada program yang terdekat itu untuk menyiapkan ini dulu, ruang manasik yang di depan. Baik. Itu ada kurang lebih 0,8 hektar itu. Sayang nggak dimanfaatkan. Kalau kita dari Khatib Sleman ada tulisan Syekh Ahmad Khatib Al-Nakabawi di baliknya itu. Betul. Di baliknya. Alhamdulillah nanti untuk melakukan latihan manasik, kita juga bagi anak-anak SD, anak TK boleh di sana. Oke. Nah, ini nanti insya Allah akan lantainya itu rumputnya pakai rumput sintetis nanti. Jadi harus buka sendal dulu untuk kita. Iya, iya. Jadi nyaman bagi anak-anak dan keluarga. Baik. Jadi ya itu rencananya. Mohon doanya. Baik. Semoga Allah Memudahkan semuanya Pak Eri ya. Ya. Oke. Iya, boleh aja kita punya rencana besar, keputusannya dari Allah. Betul. San Muammar, ada nggak tantangan yang dihadapi sejauh ini saatnya agak sedikit berat mungkin? Tantangannya yang cukup berat memang karena kalau bisa dibilang porsi yang kita sediakan sudah 2 kali lipat dari tahun lalu kan. Jamaah yang datang juga 2 kali lipat gitu. Iya. Dan tantangannya mungkin lebih ke gimana caranya semuanya bisa terlayani, gimana caranya semuanya berjalan dengan tepat dan cepat. Karena contoh misalkan yang buka puasa ya, kita menyediakan 700 porsi itu, waktu maghrib ke isya itu kan tidak panjang. Gimana caranya cepat makan, pendistribusiannya ya, distribusinya cepat, orang cepat makan, selesai cepat, dibersihkan lagi. Kita langsung cepat bersih-bersih lagi kayak gitu. Ada tambahan petugas juga nggak, Sa? Selama Ramadan ini? Kalau khusus nggak ada. Nggak ada. Kita itu karena kita total untuk tim yang operasional kebersihan aja. Ada berapa orang? 17 orang. 17 orang. Orang itu sudah bertambah-tambah sih dari sejak sebelum Ramadan kemarin memang kalau memang perlu dari sekarang memang cari gitu. Cari dan dari Ramadan ini belum nambah lagi. Kita coba maksimalkan itu gitu. Baik. Jadi kalau semakin banyak orang datang kan alhamdulillah memang. Baik. Semakin banyak mengalir pahala kepada founder kan, kepada pewakif masjid kan gitu. Tapi tentu tantangannya tadi semakin banyak orang yang yang unik-unik lah bahasanya gitu. Unik tuh misalkan kita ingatkan untuk jangan pakai sandal di atas lantai, pakai kan ada yang seperti itu kan kayak gitu. Atau yang ngeyel, tidak mau ikut aturan kita ya itu paling tantangannya seperti itu. Tapi itu caranya masuk ke mereka gimana Sa? Kalau masih ngeyel gitu? Kalau udah ngeyel tuh paling bisa kita doakan kan. Nggak mungkin juga kita marah balik kan. Iya. Nggak mungkin juga kita marah balik karena sesalah apapun mereka kalau kita marahin kita yang salah. Karena kita semua ini kan sebenarnya pelayan. Ini pelayan suasana di saat iftar, Ustaz? Iya, ini saat iftar, saat buka puasa kita. Ini memakan waktu ya sana untuk distribusi ini ya? Ini kan sebelum maghrib kita takjil. Main takjil itu sekarang cuma kurma sama air manis sama air mineral paling. Tidak ada gorengan dan lain-lain. Karena anggaran kita maksimalkan di makan malamnya biar dapat makan banyak gitu. Baik. Ustaz Muammar, bagaimana memastikan orang yang membludak 2 kali lipat ini mereka tidak hanya mengejar untuk makan saja begitu, baik itu untuk makan berbuka maupun di saat sahur. Bagaimana kita memastikan semua itu, Ustaz? Kalau kayak gitu kan yang bisa kita lakukan tuh mengingatkan. Karena tahun ini kita nggak pakai kupon lagi. Tahun lalu kita masih pakai kupon kan. Artinya siapa yang datang duluan aja? Betul. Tapi kita sampaikan seperti sebelum makan misalkan
kita sampaikan syarat untuk bisa makan itu, satu, dia harus berpuasa. Dua, dia harus sholat maghrib. Ya. Jadi kalau ada yang tidak puasa, tolong utamakan yang puasa dulu. Tolong yang yang belum sholat maghrib dulu. Kita utamakan yang sudah puasa dan sholat maghrib. Mungkin ada kakak-kakak yang tidak berpuasa, tolong jangan ikut ngantri dulu gitu. Kita utamakan yang puasa dulu. Kenapa? Karena kita sudah menetapkan syarat itu, ini tentu berpengaruh terhadap kehalalan makanan kan. Oh iya. Jangan sampai ada yang bohong, mungkin tidak puasa atau belum sholat, terus ikut ngantri. Porsi makan itu cuma 12.000 gitu. Maksudnya jangan sampai kita tertahan masuk surga gara-gara makanan 12.000 yang kita bohong karena itu gitu kan. Makanya kita selalu ingatkan itu sih. Yang bisa kita lakukan ingatkan sih, karena ya itu tadi, tidak mungkin kita marah-marah. Tidak mungkin juga kita bisa ngecek satu-satu ini puasa atau enggak kan. Tentu nanti kembali lagi kepada kesadaran masing-masing jamaah yang datang kayak gitu. Gitu. Pak Eri, kalau Masjid Raya, bagaimana memastikan jemaah itu mereka ini bagian dari jemaah yang memang siap untuk beribadah, tidak hanya cari makan saja Pak Eri. Lalu bagaimana juga mendistribusikannya? Apakah pakai kupon seperti biasanya atau seperti apa tahun ini? Enggak pakai kupon, tanpa kupon. Ya kita tahu orang-orang yang datang ke sana itu tidak semuanya juga yang sholat di sana. Kita kan udah hafal wajah-wajahnya, sama lah seperti di Al-Hakim juga. Hanya sekedar untuk makan saja. Tetapi niat kita dari masjid kan memberi makan. Ya sudah. Selepasnya kita kan unsur-unsur dakwahnya juga kan ada. Seperti yang disampaikan Ustaz Muhammad itu harus sholat maghrib dulu, harus puasa, harus sholat maghrib dulu, baru boleh nanti untuk mengambil makanan. Kalau tidak, beri kesempatan bagi. Artinya bebas saja Pak Eri ya? Yang mau ikut berbuka begitu? Ya sulit kita mendata. Sama aja halnya nanti seperti untuk iktikaf. Ya. Iktikaf itu nggak perlu daftar sebenarnya. Daftar tuh gunanya hanya untuk menghitung logistik. Kan. Oh iya. Tapi itu juga repot juga akhirnya gitu. Repot juga enggak. Tapi akhirnya memang didata juga orang yang ikut iktikaf. Akhirnya enggak. Tidak lagi? Belakangan enggak lagi. Udahlah, datang aja. Siapa yang ini datang, duduk manis, nanti ditaruh. Kalau dari Al-Hakim sendiri, Ustaz, untuk di saat nanti itikaf, apakah ada kupon juga yang mesti atau daftar dulu di saat tarawih nanti? Untuk teknis sampai itu belum tahu karena memang sepertinya mau menghilangkan pendaftaran. Kenapa? Karena pendaftar itu tidak selalu ikut di 10 hari itu. Ada juga kalau yang di Al-Hakim itu sebenarnya banyaknya mereka datang di jam-jam 2. Jadi saat kita ada kegiatan, ya mereka datang dari rumah. Jadi memang tidak banyak yang full dari malam nginap, itu tidak banyak. Gitu. Jadi sepertinya mungkin ini belum kami putuskan ya. Apakah ada pendaftaran? Tapi memang fungsi pendaftaran itu untuk kita ngukur sih berapa makanan yang perlu kita siapkan nanti kan. Gitu. Kalau pendaftar bisa sampai 300-an berarti mungkin kita minimal menyediakan segitu. Gitu. Meskipun nanti yang datang adalah orang-orang yang mungkin tidak daftar atau gimana kan. Tapi tidak masalah selama makanannya ada, kita berikan ya. Berikan aja. Tadian, Mujahidin, bagaimana? Mujahidin kita 5 tahun ini alhamdulillah. Pertama setelah 3 tahun belakangan tuh kan belum dibuka sudah penuh. Karena kenapa tuh kan? Ya kita alhamdulillah dari pandemi dulu kan kita buat tuh kan antusias banyak, kita juga ada majelis taklim. Sekarang udah penuh berarti nih? Udah banyak daftar tuh kan. Udah banyak daftar. Masih jadi, bisa berarti ya? Jadi maksudnya pendaftarannya seperti ini sih sebenarnya. Jadi kan kita lihat di lapangan kan. Lapangan kan kita lihat punya masalah, problem masing-masing gitu kan. Contoh di Masjid Mujahidin tuh ada yang dia itikaf 10 hari full, tidak pulang-pulang. Nginap di sana, mandi di sana, makan di sana gitu ya? Mungkin kalau keluar cuma laundry lah ya kan. Seperti itu ya. Tapi itu difasilitasi, diperbolehkan? Diperbolehkan memang. Yang 10 hari terakhir itu memang, jadi contoh ada dari Pekanbaru. Iya. Kan? Banyak juga yang dari luar daerah. Ya, 4 keluarga. Jadi Bang Okta kan kadang masuk kan, beberapa. Udah. Kadang saya roadshow, kadang Al-Hakim, Masjid Raya, kadang ke Mujahidin. Sampai masuk ke ada cadangan gitu kan ya kan. Nah, dalam arti kita tentu supaya memprioritaskan ini dalam arti supaya tidak kecewa yang 10 hari terakhir nih kan ya. Karena masjid kita pun dalam arti kalau kita kecil kan ya. Berapa kapasitas masjid? Kalau 200 saja kemarin itu, pernah kita 200 tuh kan, untuk
orang tuh sudah penuh tidur tuh. Tapi soft pertama tuh kan. 200 untuk laki-laki perempuan. Iya tuh kan. Udah penuh tuh kan. Udah penuh ya. Dalam arti minimalis tapi maksimalis tuh kan. Iya. Dimaksimalkan. Jadi kita fokus, saya bilang kan, Pak mau itikaf tadi malam tuh kan ya. Alhamdulillah dari mana Pak Barawurang segala macam tuh kan. Kalau apa namanya kita tentu Pak masukkan dulu namanya tuh kan ya. Tapi Bapak kita sama-sama berlapang dada tuh kan. Karena kita kalau seandainya ada nasinya nanti sekitar 200 porsi gitu kan ya. Kita akan berikan juga tuh kan. Tapi kita utamakanlah yang di luar kota, dia 10 hari full tuh kan. Karena dia udah niat nih itikaf. Kan itikaf maknanya berdiam diri kan. Betul. Terus kemudian dia harus pergi pula cari nasi kayak gitu tuh kan. Kasihan gitu kan. Jadi lebih ke arah manajemen, bukan masalah menerima semuanya, tapi supaya manajemennya itu rapi gitu. Tidak ada yang dikecewakan. Artinya memang diprioritaskan kepada orang yang akan menetap selama 10 hari. 10 hari seperti itu kan. Dan itu saya pun kagum gitu kan. Kok mau dia meninggalkan dunia ini gitu kan. Iya. Gitu kan. Apa nggak kerja, mereka nggak punya usaha gitu ya. Tapi mereka itulah sudah siap tuh kan. Mereka yakin ada satu hal tuh kan. Di para sahabat Nabi itu tuh kan ya, dia meninggalkan 10 hari di hari terakhir meninggalkan dunia, tapi dunia berada di bawah kakinya. Sahabat Nabi itu kan ya. Kita nih 10 hari terakhir tidak pernah tinggal dunia tuh, tapi kita ketinggalan sama dunia gitu. Kan kayak gitu tuh. Itu ada orang yang prinsip seperti itu, dan itu dari teman-teman dari apa namanya tuh majelis taklim rata-rata tuh itu. Dan kalau persiapan tantangan untuk itikaf, alhamdulillah ala kulli hal semuanya tertib dengan rapi, karena kita alhamdulillah dibantulah sama pemuda-pemuda masjidnya juga gitu. Nah, artinya volunteernya dari anak-anak muda yang berada di lingkungan masjid ya? Ada berapa perbantuannya, Pak? Kalau sekarang mungkin ada sekitar 10-15 lah. 10-15 tuh kan ya. Itu ada dari anak-anak kampus tuh kan. Nah mungkin kalau tantangan sekarang sih mungkin karena saat ini yang para penggerak pemuda masjid yang lama ini udah kerja, ada di Pekanbaru, ada di kampung, ada udah nikah, ya kan. Tentu dalam arti maksimal ke masjid itu apa namanya enggak seperti dulu, enggak seperti dulu kan ya kan. Nah, terus kemudian saat ini kita tentu punya cara dakwah berbeda dengan anak-anak Gen Z sekarang tuh. Iya, perlakuannya beda lagi ya. Beda perlakuannya tuh. Memang terasa zaman kita tuh beda kan rasanya. Dakwah tuh orang mau ini nurut aja kayak kita mau ngomong apa ustadz tuh kita terima ya. Kalau sekarang nih dia bisa cari ini ustadznya lihat di validasi dulu di TikTok atau di Instagram, banyak nggak followernya nih kan, asik nggak nih kan, seru nggak nih kan. Nah itu ya tantangannya ketika kita di volunteer seperti itu. Tapi alhamdulillah ala kulli hal ada volunteer ini sangat-sangat membantu dan kita berterima kasih, ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan masa depannya dunia akhirat cemerlang. Masya Allah. Pak Heri, kalau di Masjid Raya biasanya ada komunitas-komunitas para remaja nih yang menggerakkan Masjid Raya. Tahun ini masih ada seperti itu, Pak? Ada, tapi sifatnya relawan ya. Relawan. Relawan ya. Jadi dari mahasiswa, anak-anak SMA. Mengenai iktikaf, kalau ditambahkan yang menarik itu kalau di Masjid Raya itu ada mezanin lantai 3. Kalau untuk sholat itu kapasitas 3.000. Tapi di atas itu, kalau yang ingin tidak pulang-pulang, mereka bawa tenda di atas itu, pasang tenda. Pasang tenda. Siap sekali ya. Oh, diperbolehkan Pak Heri? Boleh. Oke. Artinya difasilitasi juga untuk mandi mereka begitu, oh iya pasti. Al-Hakim juga seperti itu, Ustaz? Teknisnya? Teknis untuk orang menginap ya. Orang menginap selama 10 hari. Jadi memang di Masjid Al-Hakim itu kan untuk area menginap itu kita siapkan di koridor. Area koridor masjid. Kenapa tidak di dalam? Karena tidak semua yang iktikaf pun full tidur. Ada juga yang memang ngaji, sholat, zikir. Maka kita selalu bilang area dalam ini kita sterilkan ya untuk yang beribadah. Kalau mau istirahat silakan di koridor. Kita sudah siapkan juga di situ. Tapi mungkin tidak senyaman itu ya. Kita selalu sampaikan ya mohon maaf kita adanya seperti ini. Biarnya kalau misalkan mau bawa barang-barang ya enggak apa-apa bawa, tapi jangan sampai berantakan. Itu kan biar sama-sama nyaman semua kan. Biar masjid biar jamaah yang lain datang pun tidak yang merasa terganggu gitu.
Tapi ada keluhan dari jemaah juga nggak Ustaz, selama nginap itu di Selasar? Alhamdulillah tidak ada, belum ada keluhan. Entah. Karena mungkin mereka udah prepare dari rumah gitu, betul, dengan jaket tebalnya, dengan itu, karpetnya begitu. Itu kan benar-benar di pinggir pantai, betul. Ya, angin lautnya itu kan lumayan, ya. angin lautnya kencang, apalagi kalau pas hujan itu kan yang kita juga kadang kasihan gitu. Iya betul. Mungkin itu tantangan juga bagi mereka ya. Itu dia, tantangan dalam ibadah ya. Tantangan dalam ibadah yang semoga melipat gandakan pahala juga. Iya betul. Baik, Ustadz semuanya, terima kasih banyak sudah bergabung di malam hari ini. Kita sharing tentang Giroh memakmurkan masjid saat Ramadan. Sebagai closing, saya mau sedikit harapan-harapannya atau mungkin sebagai closing statement dari dialog kita malam hari ini dari masing-masing. Dari Pak Eri dulu mungkin. Silakan Pak Eri. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita berharap di tahun ini Ramadan ini akan lebih semarak. Kita juga dari Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi berusaha untuk bisa menerima dan melayani jamaah sebaik mungkin. Baik, Ustadz Muhammad, silakan Ustadz. Sebagaimana tujuan adanya bulan Ramadan itu kan biar kita bertakwa gitu. Semoga dengan program-program yang ada di Masjid Hakim, di Masjid Mujahidin, Masjid Raya, itu kita bisa bareng-bareng menuju situ gitu. Kita pengen kita semua itu lolos dalam ujian ini, lolos dalam masa-masa ini, sehingga kita sama-sama bertakwa, kita sama-sama senang ke masjid, kita sama-sama masjidnya tadi makmur, semarak kayak gitu kan. Kualitas program kita juga semakin meningkat karena evaluasi-evaluasi seperti itu. Jadi semoga tujuan agar kita semua menjadi bertakwa itu tercapai bareng-bareng kayak gitu. Tidak sendiri-sendiri tapi bareng-bareng kayak gitu. Terakhir Ustadz Dian, silakan Ustadz. Alhamdulillah, mudah-mudahan tentu sebagai tagline kita di Masjid Mujahidin ya, kita ingin Ramadan itu menghasilkan outputnya itu tentu takwa dan kebahagiaan. Bahagia bukan hanya tentang dapat THR tuh kan. Bahagia bukan hanya tentang ketika laku bisnis kita ketika Ramadan tuh kan. Bahagia itu ketika kita bisa istiqomah tuh kan. Istiqomah kita memakmurkan masjid, merasakan manisnya memakmurkan masjid, manisnya keimanan bareng-bareng di masjid, yang sehingga kalau kita berjumpa nanti di masjid nih kan, kita ingin bertetangga juga nanti di surganya Allah tuh kan. Jadi bahagia di dunia, dengan Ramadan kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Baik, insyaallah. Terima kasih banyak sekali lagi Ustadz Dian, Pak Eri, dan juga Ustadz Muhammad telah bergabung di malam hari ini dalam dialog Tak Sumbar. Kita melihat pemirsa bagaimana giroh dari masjid-masjid yang ada di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang ini, untuk menyemarakan menjadi pusat spiritual para generasi muda dan generasi-generasi yang semangat untuk mempelajari Islam, mendekatkan diri kepada Islam. Dan tentunya semoga apa yang kita saksikan malam hari ini tetap dengan langkah-langkah istiqomah tentunya, dan menjadi motivasi untuk masjid-masjid lain agar tetap bersemangat untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata saya Oktafril beserta kerabat yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.